Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Tariksa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul hak-hak pemegang saham. Topik ini saya angkat karena menurut saya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap hak-hak pemegang saham. Selama kurang dari 20 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak materi ini secara menyeluruh, mulai dari pengertian hingga kewenangan khusus pemegang saham, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari hak-hak pemegang saham. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari hak-hak pemegang saham. Seperti yang kita tahu, hak-hak pemegang saham adalah serangkaian hak hukum dan ekonomi yang dimiliki oleh individu atau institusi yang memiliki saham dalam suatu perusahaan. Hak ini memberikan pemegang saham kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, menerima bagian dari keuntungan, serta mengakses informasi penting tentang jalannya perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan dari hak pemegang saham. Yang pertama ada melindungi kepentingan pemilik modal. Yang kedua, menjamin transparansi dan akuntabilitas manajemen. Dan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Pada pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang alasan umum pemegang saham. Ada 3 alasan umum pemegang saham. Yang pertama yaitu pengendalian, dividen, dan capital gain. Yang pertama yaitu pengendalian, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional, melindungi posisi pasar, menjamin ketersediaan bahan baku serta sumber daya lainnya. Dan yang terakhir, menyebarkan risiko melalui diversifikasi. Alasan yang kedua yaitu dividen, bertujuan menyebarkan risiko melalui diversifikasi, mengurangi potensi kerugian dari investasi, dan menjadi sumber pendapatan yang menarik bagi investor yang menginginkan penghasilan tetap. Alasan yang ketiga, capital gain, yaitu menawarkan peluang pertumbuhan modal secara signifikan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti melakukan reinvestasi. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis saham. Yang pertama ada common stock atau saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum dimiliki oleh investor. Pemegang saham biasa memiliki hak kepemilikan atas perusahaan, yang mencakup hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Biasanya satu suara untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Hak suara ini memungkinkan pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, seperti pengangkatan direksi dan komisaris, pengesahan laporan keuangan, serta perubahan anggaran dasar. Keuntungan utama dari saham biasa adalah potensi mendapatkan dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan. Namun, pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa tidak bersifat tetap dan tergantung pada kebijakan perusahaan serta laba yang dihasilkan. Jika perusahaan mencetak keuntungan dan memutuskan untuk membagikan dividen, maka pemegang saham biasa berhak mendapatkannya setelah pemegang saham preferen menerima bagiannya terlebih dahulu. Selain itu, pemegang saham biasa juga memiliki hak atas sisa aset perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Akan tetapi, mereka berada di urutan terakhir setelah semua kewajiban kepada kreditur dan pemegang saham preferen diselesaikan, sehingga resikonya lebih tinggi. Meski demikian, saham biasa menawarkan potensi pertumbuhan modal atau capital gain yang lebih besar, karena harga saham biasa naik seiring pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Secara keseluruhan,
Saham biasa memberikan keseimbangan antara hak kepemilikan, hak suara, dan potensi keuntungan jangka panjang, tetapi juga datang dengan resiko yang lebih besar dibandingkan saham preferen. Oleh karena itu, saham ini lebih cocok bagi investor yang memiliki toleransi risiko sedang hingga tinggi dan fokus pada pertumbuhan nilai investasi. Dan yang kedua yaitu saham preferen atau preference. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemiliknya dibandingkan dengan saham biasa, terutama dalam hal pembagian dividen dan klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Pemegang saham preferen umumnya menerima dividen dalam jumlah tetap dan dibayarkan terlebih dahulu sebelum perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham biasa. Hal ini menjadikan saham preferen lebih mirip dengan instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi, meskipun tetap termasuk dalam kategori ekuitas. Meskipun saham preferen memiliki keistimewaan dalam hal pendapatan, pemegangnya biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Artinya, mereka tidak dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, seperti pemilihan direksi atau persetujuan aksi korporasi. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, misalnya ketika perusahaan menunggak pembayaran dividen, pemegang saham preferen bisa saja diberikan hak suara terbatas. Keunggulan lainnya adalah bahwa saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian aset apabila perusahaan dilikuidasi. Setelah seluruh kewajiban perusahaan kepada kreditur dilunasi, pemegang saham preferen akan memperoleh hak atas sisa aset sebelum pemegang saham biasa. Ini menjadikan saham preferen lebih aman secara relatif dibandingkan saham biasa dalam hal risiko kerugian. Beberapa jenis saham preferen juga memiliki fitur tambahan seperti dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dapat ditebus kembali oleh perusahaan pada waktu tertentu. Saham preferen sangat cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan yang lebih stabil dan memiliki toleransi risiko yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memilih saham biasa. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik saham. Karakteristik saham biasa atau common stock yaitu memiliki hak suara di RUPS, kemudian mendapatkan dividen jika dibagikan, hak atas aset setelah semua kewajiban dari saham preferen, dan yang terakhir tidak memiliki hak istimewa. Sedangkan saham preferen yaitu prioritas atas pembagian dividen didahulukan saat likuidasi aset, kemudian bisa memiliki hak khusus, misalnya mencalonkan direksi, dan yang terakhir yaitu umumnya tidak memiliki hak suara. Yang selanjutnya ada kewajiban pemegang saham. Kewajiban pemegang saham ada 5. Yang pertama, mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali wajib tidak menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, menjaga hak dan kepentingan pemegang saham minoritas, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mengungkapkan informasi kepada otoritas. Jika diperlukan, pemegang saham, terutama pengendali, berkewajiban mengungkapkan informasi yang relevan kepada lembaga pengawas atau penegak hukum untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, memisahkan harta pribadi dengan kekayaan perusahaan. Setiap pemegang saham wajib tidak mencampur adukan harta pribadi dengan aset perusahaan, menjaga batas yang jelas antara keuangan individu dan korporasi. Yang keempat, memisahkan fungsi jika merangkap jabatan. Jika seorang pemegang saham juga menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris, maka ia harus memisahkan kapasitasnya sebagai pemilik dengan perannya sebagai pengelola atau pengawas perusahaan, bertindak sesuai peran masing-masing agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kelima, menjaga akuntabilitas antar perusahaan.
Bila seseorang pemegang saham memiliki kendali di lebih dari satu perusahaan, maka ia harus menjalin hubungan antara perusahaan secara transparan dan akuntabel, menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak atau menimbulkan konflik kepentingan lintas perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak umum pemegang saham. Yang pertama, hadir, bicara, dan memberikan suara di RUPS. Yang kedua, mendapatkan informasi perusahaan dalam waktu wajar, kecuali yang bersifat rahasia. Yang ketiga, menerima dividen atau keuntungan lain sesuai jumlah saham. Dan yang terakhir, menerima undangan dan informasi RUPS untuk bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang kewenangan khusus pemegang saham. Yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi keuangan, yaitu laporan tahunan, laporan keuangan auditan, laporan dari Dewan Komisaris, direksi, dan auditor eksternal. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi lainnya, yaitu prospektus perseroan, data pengurus perusahaan, laporan kegiatan perusahaan yang dilaporkan ke otoritas, daftar pihak terafiliasi, dan dokumen relevan lainnya. Yang ketiga, hak atas informasi dalam RUPS, yaitu risalah RUPS serta rapat dewan, surat kuasa untuk RUPS, daftar orang yang berhak hadir dan menerima dividen. Yang keempat, hak untuk mengakses dokumen perusahaan, yaitu anggaran dasar dan perubahannya, sertifikat registrasi perusahaan, bukti hak milik aset perusahaan, peraturan internal perusahaan, daftar pemegang saham. Yang kelima, hak untuk meninjau daftar pemegang saham, yaitu melihat, mengambil salinan, dan meminta koreksi informasi dalam daftar pemegang saham, menambahkan informasi jika diperlukan melalui permintaan tertulis kepada direksi. Yang keenam, untuk menerima dividen, yaitu pemegang saham memiliki hak menerima pembagian keuntungan atau dividen sesuai proporsi dan kelas saham yang dimiliki. Direksi mengusulkan pembagian dividen dan RUPS menyetujuinya. Yang ketujuh, hak untuk mengalihkan saham secara bebas, yaitu saham dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengikuti ketentuan dalam anggaran dasar. Pemegang saham publik lebih dari sama dengan 5% wajib melaporkan perubahan kepemilikan lebih dari sama dengan 0,5% ke OJK dalam 10 hari. Yang kedelapan, hak penolakan pertama dan hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu jika pemegang saham ingin menjual sahamnya, mereka wajib menawarkannya lebih dulu ke pemegang saham lama jika anggaran dasar mengaturnya. Pemegang saham lama diberi waktu 30 hari untuk membeli. Yang kesembilan, hak untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu RUPS memiliki wewenang eksklusif untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Biasanya dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas. Yang ke-10, hak untuk menuntut perusahaan, yaitu pemegang saham, terutama memiliki lebih dari 10% saham, dapat menggugat keputusan RUPS,
menuntut komisaris atau direksi ke pengadilan atas kelalaian yang menimbulkan kerugian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.